Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Guntur Prasetya, NRP 32216003. Saya dari kelas 1A D4 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan simulasi mata kuliah workshop instrumentasi telemetri. Di sini terdapat dua rangkaian yang disambungkan. Di sini ada dua rangkaian, yaitu rangkaian relay dan rangkaian conditioning. Rangkaian conditioning adalah rangkaian yang biasa mengubah sinyal dengan cara yang diinginkan untuk lebih mempermudah pengukuran atau sinyal untuk mengubah sinyal dengan cara yang diinginkan untuk lebih mempermudah pengukuran sinyal atau membuatnya lebih stabil. Untuk sistem sinyal conditioning ini harus mengkonversi sinyal arus ke arus tegangan. Sinyal conditioning ini umumnya digunakan menghilangkan beban. Itu penjelasan dari sinyal conditioning. Dan kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari beberapa komponen yang ada di sinyal conditioning. Pertama, ada fototransistor. Di bagian komponen ini merupakan komponen yang dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik. Dan penguat internal yang terintegrasi ini menjadikan sensitivitas kepekaan fototransistor. Fototransistor ini terhadap cahaya lebih baik dari komponen pendeteksi cahaya seperti LDR cahaya yang akan diterima di fototransistor. Akan menimbulkan arus pada daerah basisnya dan menghasilkan penguatan arus hingga ratusan kali. Untuk cara kerja dari fototransistor ini hampir sama dengan transistor pada umumnya, di mana arus basis transistor dikalikan untuk memberikan arus pada kolektor. Namun khusus untuk fototransistor ini arus basis yang dikendalikan oleh jumlah cahaya yang diterima atau inframerah yang diterima. Oleh karena itu, pada umumnya secara fisik pada fototransistor hanya memiliki dua kaki, yaitu kolektor dan emitor. Sedangkan terminal basisnya berbentuk lensa atau simulasi ini berbentuk tuas berfungsi sensor mendeteksi cahaya kalau atau di simulasi ini sebagai pengatur cahayanya. Pada prinsipnya, apabila terminal basis pada fototransistor menerima intensitas cahaya yang tinggi, maka arus yang mengalir dari kolektor dan emitor akan semakin besar. Kemudian pada komponen kedua ada potensiometer. Adalah sebuah resistor 3 terminal dengan sambungan yang membentuk pembagi tegangan yang nilainya resistansinya dapat diatur sesuai keinginan potensio. Potensiometer ini termasuk salah satu jenis transistor yang dapat diubah-ubah pada nilai eksistensinya. Secara struktur, potensiometer ini terdiri dari 3 kaki terminal dengan sebuah tuas yang berfungsi sebagai pengatur. Untuk cara kerja dari potensio ini terdiri dari elemen resistif yang membentuk jalur atau trek melingkar dengan terminal di kedua ujungnya, sehingga satu terminal lainnya adalah wiper yang digunakan menarik turunkan tuas. Untuk elemen resistifnya dalam pergerakan ini mengakibatkan naik turunnya pada potensiometer. Tuas ini adalah yang bernama wiper. Untuk komponen yang ketiga adalah IC komparator. IC komparator adalah sebuah IC yang memiliki fungsi yang membandingkan dua jenis kekurangan. Dapat pada kedua input tersebut. Komponen komparator atau IC komparator ini memiliki dua input, yaitu input positif dan input negatif.
Untuk cara kerja dari IC komparator ini biasanya bekerja berdasarkan tegangan pada masuk kedua di kedua input. Jadi ketika tegangan pin positif ini lebih kecil daripada negatif, maka outputnya yang dihasilkan komparator ini akan menghasilkan output negatif jika positif pada inputnya lebih besar dari tegangan negatif. Maka output komparator ini akan bernilai positif. Kemudian terdapat jaringan pull up. Untuk jaringan pull up ini mempunyai fungsi sebagai pengaman untuk rangkaian. Pada dasarnya fungsi jaringan pull up adalah untuk mengatasi pada terjadi pada rangkaian pada suatu akar menjadi definisikan sebagai sinyal high dan low. Selanjutnya adalah rangkaian kedua, rangkaian relay. Untuk rangkaian relay ini mempunyai beberapa komponen, yaitu 2 dioda dan 2 kapasitor, 1 regulator. Relay dikatakan sebagai salah satu komponen pengendali arus listrik. Karena adanya relay ini kita bisa mendapati listrik pada arus besar. Namun bisa dikendalikan dengan arus DC. Cara kerja sebuah relay sendiri yaitu pada saat kumparan elektromagnetik yang dibagikan pada relay ini sebuah logam yang dialiri oleh aliran arus listrik. Maka secara otomatis akan muncul sebuah medan magnet yang bersifat sementara. Di dalam magnet ini akan menarik tuas sehingga merubah posisi dari kontak switch termali open atau close. Termali sendiri yaitu adalah sebuah kondisi di mana relay belum mendapatkan sebuah tegangan dan tuas berada pada kondisi normal. Dan kontak open kemudian untuk normally close yaitu di mana relay sudah diberikan tegangan dan tuas berada kondisi menari. Pada kontak tertutup, kemudian untuk cara kerja sebuah rangkaian relay dan rangkaian conditioning dapat kita lihat sebagai berikut. Ketika relay daya sebesar 12 volt, maka akan menuju ke dioda dan akan menuju ke regulator dan kapasitor. Ketika menuju kapasitor 1, maka akan menghasilkan tegangan 11,25 volt. Menuju ke kapasitor 1, maka akan menghasilkan tegangan 11,25 volt. Ketika menuju ke regulator, maka akan mendapatkan sebesar 4,7,3 volt. Karena dalam regulator ini mempunyai nilai atau disaring menjadi 5 volt. Sekian, terima kasih presentasi simulasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.